Menebak langkah Jurgen Klopp usai cabut dari Liverpool, timnas Jerman atau Milan? Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengumumkan bahwa ia akan cabut dari Anfield pada akhir musim 2023-24 nanti. Klopp mengumumkan rencana kepergiannya itu pada Jumat 26 Januari siang waktu setempat. Padahal ia sebenarnya masih terikat kontrak sampai 2026 di Anfield. Ya, saya akan meninggalkan klub di akhir musim ini, buka klub di laman resmi Liverpool. Kabar ini tentu mengejutkan, apalagi klub baru saja sukses membangun ulang skuad Liverpool dan The Reds mulai bisa bersaing lagi. Kini terbesit pertanyaan, kemana Klopp akan melangkah? Berikut ini adalah beberapa opsi yang mungkin akan diambil oleh manajer Jerman itu usai cabut dari Liverpool. Timnas Jerman mengalami penurunan prestasi. Pergantian pelatih dari Joachim Löw ke Hansi Flick tak banyak membantu. Jurgen Klopp sempat dikaitkan dengan timnas Jerman, namun tentu saja ia tak menanggapinya karena masih terikat kontrak dengan Liverpool. Kini Klopp memastikan cabut dari Liverpool. Apakah timnas Jerman bakal merekrutnya? Saat ini Jerman dilatih oleh Julian Nagelsmann. Ia baru diangkat sebagai pelatih pada 22 September 2023 lalu. Namun timnas Jerman pasti tak akan melewatkan kesempatan untuk menggait pelatih sekali berklub saat ia sedang tak terikat klub manapun. Sementara bagi pelatih 56 tahun itu, melatih timnas akan jadi skenario yang ideal. Pasalnya melatih di level timnas tak akan seintens di klub, di mana ia harus memutar otak hampir setiap hari. Klopp tentu bisa sedikit bersantai ketika menangani timnas Jerman. Atau melatih AC Milan. Milan sekarang ini masih ditangani oleh Stefano Pioli. Ia masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Namun santer beredar kabar bahwa ia akan didepak setelah musim 2023-24 ini berakhir. Milan memang disebut akan mendatangkan Antonio Conte, tapi munculnya nama Jurgen Klopp tentu akan terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Pelatih 56 tahun itu sendiri akan sangat cocok menukangi Rossoneri. Milan kini berusaha membangun kembali kejayaannya dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Klub sendiri dikenal jago memoles pemain-pemain muda. Di Milan, klub mungkin akan merasa familiar dengan manajemen klubnya. Pasalnya mereka kini dikuasai oleh Redbird Capital yang juga berasal dari Amerika dan punya saham pula di Liverpool. Selain itu, Milan juga dioperasikan mirip Liverpool. Rossoneri memang meniru cara The Reds untuk kembali bangkit, dan hal itu pernah diungkapkan oleh Kasper Schmeichel, Chief Revenue Milan pada 2020 silam. Sahabat ungkap Alexis Saelemaekers kesal pergi dari AC Milan. Salah satu pemain yang cukup mencuri perhatian Milanisti dalam beberapa musim terakhir
adalah Alexis Saelemaekers. Kepergiannya dari AC Milan menuju Bologna di bawah status pinjaman menyisakan sejumlah tanda tanya, terutama di benak sahabat dekatnya Ilyas Moussaoui. Sebelumnya, kabar tentang kemungkinan kepergian Saelemaekers sudah mencuat menjelang jendela transfer musim panas. Rumor penguatan di posisi sayap kanan membuat beberapa pihak meragukan tempatnya di skuad Milan. Dengan kedatangan Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze, keputusan untuk meminjamkan pemain asal Belgia itu pun terwujud. Dalam wawancara eksklusif dengan Milan News, sahabat dekat Saelemaekers Ilyas Moussaoui membuka tirai tentang kepergian sang pemain. Pertanyaan utama, apakah keputusan ini merupakan kesalahan? Saya tidak tahu apakah itu sebuah kesalahan, tetapi menurut saya, dia memiliki apa yang diperlukan untuk bermain satu musim lagi bersama Rossoneri. Alexis memiliki level untuk bermain untuk Milan, ungkap Moussaoui dengan keyakinan. Penggemar Milan tentu bertanya-tanya, apakah kehadiran Pulisic dan Chukwueze menjadi faktor utama kepergian Saelemaekers? Sahabatnya tidak sepenuhnya setuju. Alexis lebih kuat dari keduanya. Dia punya kualitas lebih dalam menguasai bola, meski mungkin dia bisa mencetak lebih banyak gol dengan seragam Rossoneri. Pertanyaan besar lainnya adalah, apakah Saelemaekers masih dapat berguna bagi AC Milan? Menurut Moussaoui, dia melakukan yang terbaik untuk mereka. Dia banyak membantu dalam fase bertahan, dan dalam hal menekan dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, masalahnya mungkin bukan hanya seputar kemampuan permainan. Dalam wawancara sebelumnya, Saelemaekers menyatakan bahwa kepergiannya terkait dengan kehilangan kegembiraan dan kepercayaan diri di Milan. Apakah ini memang menjadi alasan utama? Saya tahu dia kesal, dia tidak mau pergi. Lalu jika dipikir-pikir lagi, dia melakukan tugasnya dengan baik di Rossoneri, bukan? Dan dia tentu saja pantas mendapatkan respek lebih dari beberapa penggemar, terutama secara online. Tutur Moussaoui mencerminkan ketidaksetujuan terhadap keputusan manajemen. Pertanyaan terakhir, apakah Saelemaekers akan kembali dari masa pinjamannya di Bologna? Kami belum membicarakannya. Itu adalah keputusan yang harus dia ambil bersama keluarga dan agennya, jawab sahabat dekatnya. Sejauh musim ini, Alexis Saelemaekers sudah memainkan 14 pertandingan di Serie A dengan baru menyumbangkan 1 buah assist bagi Bologna. Jika kita membandingkan dengan penggantinya di AC Milan, Christian Pulisic, kapten timnas Amerika itu sudah mengemas 6 gol dan 5 assist dari 19 pertandingan di kancah Serie A. Presiden Torino, buongiorno, tidak ada yang terjadi, Milan hanya tertarik. Presiden Torino Urbano Cairo dengan tegas mengonfirmasi bahwa Alessandro Buongiorno tidak akan dijual, mengakhiri spekulasi yang mengaitkan pemain bek tersebut dengan minat AC Milan. Meski Milan dikabarkan berusaha keras untuk mendapatkan Buongiorno, Cairo menegaskan bahwa pemain berusia 24 tahun itu tetap berada dalam rencana klub. Beberapa minggu yang lalu, Milan dilaporkan gencar mencoba mendapatkan Buongiorno, menganggapnya sebagai bek tengah ideal untuk masa depan klub. Namun Cairo telah berulang kali menegaskan bahwa Torino tidak berniat menjual pemain tersebut. Bahkan dengan tawaran Milan yang dilaporkan mencapai 25 hingga 30 juta euro, termasuk uang tunai dan masuknya Lorenzo Colombo. Dalam pernyataan terbarunya kepada wartawan sebelum pertemuan Majelis Lega, Cairo kembali menegaskan sikapnya terkait masa depan Buongiorno. Tidak ada yang terjadi, Milan hanya tertarik, tapi kami dan pemain mengatakan dia tidak akan dijual. Semuanya sangat sederhana, ujarnya.
Saat ditanya tentang kemungkinan biaya transfer, Kairo menyatakan, "Saya tidak tahu, saya belum memikirkannya." Meski demikian, pernyataannya memberikan gambaran bahwa Torino sangat teguh dalam keputusannya untuk mempertahankan Buongiorno. Kairo juga ditanya tentang pemain Milan Lorenzo Colombo yang dikabarkan menjadi bagian dari tawaran. Dengan candaan, Kairo menjawab, "Colombo yang mana? Cristoforo. Saya tidak berbicara tentang pemain orang lain, tapi dia adalah striker yang bagus," tutupnya. Dengan demikian, sementara AC Milan mungkin tetap memiliki minat pada Buongiorno, Presiden Torino telah membuatnya jelas bahwa pemain tersebut tidak akan dijual, memberikan kepastian bahwa Buongiorno akan tetap berada di klub setidaknya dalam jendela transfer Januari ini.